Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin. Yang kita bahas kali ini adalah ayat ke-29 sampai 33. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Sebelum ayat ini kita sudah membahas bagaimana kondisi keadaan orang-orang mukmin ketika berada di dalam surga, yang mereka itu diberi minuman khamr yang paling lezat, yang ketika selesai diminum itu semerbak bau wangi dalam mulutnya, yang dicampur dengan air yang berasal dari mata air yang disebut dengan tasnim. Setelah itu di ayat 29 dan seterusnya ini Allah menerangkan sifat-sifat buruk orang-orang musyrik dalam kaitannya mempergauli orang-orang mukmin. Ketika Allah menjelaskan sifat-sifat buruk orang musyrik ini, berarti secara implisit kita juga diajari jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu, karena ternyata sifat ini mungkin karena demikian menonjolnya itu sampai diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi ciri khas orang-orang yang celaka yang di akhirat nanti itu akan didamprat karena perbuatan semacam ini. Ya. Nah, ayat mulai 29 ini itu adalah firman Allah yang kalau kata Ibnu Ashur itu diucapkan dalam konteks di hari kiamat. Jadi kata innal ladzina ajramu dan seterusnya itu diucapkan Allah kepada orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti. Jadi ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbunyi tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kan mereka disiksa di neraka ya, kemudian didamprat dengan kata-kata tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, tapi ucapannya bukan hanya hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, tapi juga innal ladzina ajramu, seakan-akan diingatkan dulu perbuatanmu itu seperti ini di dunia terhadap orang-orang mukmin yang membuat kalian itu menjadi layak disiksa seperti hari ini. Jadi ada unsur, kalau kata Ibnu Ashir itu bahasanya ada unsur tandim dan tasmid. Tandim itu maknanya membuat menyesal, diingatkan perbuatan buruk di masa lalu yang membuat Allah itu murka. Termasuk tasmid itu dari kata syamatah itu. Syamatah itu kan kalau bahasa kita itu kayak mengkapokkan gitu. Nah, kalau yang mengkapokkan Allah itu kan sakitnya luar biasa itu sudah ya, karena Rabbul Alamin yang melakukan syamatah itu, dan tidak ada yang bisa menolong kalau di akhirat itu. Jadi nada dari ayat innal ladzina ajramu dan seterusnya adalah tandim dan tasmid, membuat menyesal serta mengkapokkan tadi ya. Oke. Sekarang kita bahas analisis bahasanya. Innal ladzina ajramu.
Kata inna adalah harfu takkid, yakni menegaskan sesuatu untuk menunjukkan pentingnya informasi yang hendak disampaikan dan menarik perhatian para pendengar. Jadi ada inna ini biar semuanya memusatkan pendengaran dulu, memusatkan perhatian, karena Allah akan memberikan suatu informasi penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Alladzina itu isim mausul. Isim mausul itu terjemahnya yang. Nah, kalau ada terjemahan yang dari isim mausul, sebenarnya ada lafadz yang dibuang sebelumnya. Jadi perkiraannya sebenarnya adalah innan nasalladzina, begitu ya, sesungguhnya manusia-manusia yang, termasuk innalladzina amanu, sebenarnya hasilnya adalah innan nasalladzina amanu, sesungguhnya manusia-manusia yang beriman. Berarti orang-orang beriman itu bukan terjemahan alladzina, bukan. Alladzina itu terjemahannya yang sebenarnya. Nah, orang-orangnya itu dibuang sebenarnya, mahdzuf ya. Jadi innalladzina itu perkiraannya innan nasalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ajramu. Apa makna ajramu? Ajramu dari kata ajrama, maknanya irtikabul jurmi, melakukan jurmun. Apa itu jurmun? Jurmun maknanya ismun azim, dosa yang besar. Jadi ajrama itu makna bahasanya adalah orang melakukan dosa besar. Orang yang ajramu, orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, konteksnya di sini yang dimaksud Allah sebagai orang-orang yang melakukan dosa besar adalah orang-orang yang kufur. Karena kekufuran adalah dosa yang terbesar. Ya, kadang-kadang ajrama diterjemahkan berbuat kriminal. Nah, itu boleh. Kalau dalam konteks hukum itu biasanya pelaku tindakan kriminal disebut dengan mujrim. Mujrim. Karena memang orang mujrim jelas melakukan dosa. Ya. Kemudian mengapa di sini Allah hanya menyebut perbuatannya ajromu saja, tapi tidak menyebut orangnya? Nah, ini pelajaran bagi kita supaya fokus pada perbuatan jahatnya, bukan fokus personnya, ya. Nah, itu ajaran dari Allah itu di dalam banyak ayat itu kita fokus pada perbuatan jahatnya. Karena kalau person itu bisa berubah terus dan bisa berulang ribuan kali dalam sejarah itu mungkin. Maka tidak penting sebenarnya, tidak terlalu penting menyebut person. Nah, makanya jarang sekali di Quran maupun hadis itu menyebut person. Ketika Rasulullah itu menasehati ada orang yang melakukan kesalahan, itu Rasulullah tidak menyebut namanya, apalagi kalau yang melakukan kesalahan mukmin. Biasanya Rasulullah itu hanya menyebut mengapa salah seorang di antara kalian melakukan begini. Nah, itu nggak pernah menyebut, apalagi yang mempermalukan seseorang, gitu ya, tidak. Begitulah seharusnya seorang pembimbing, seorang dai, orang yang melanjutkan dakwah Rasulullah itu fokus pada perbuatan kelirunya, karena itu yang hendak dibenahi. Nah, kalau orang fokusnya itu adalah menghancurkan karakter seseorang, jelas ini menyimpang dari jalan Allah. Orang kayak gini berarti tidak mungkin melanjutkan dakwahnya Rasulullah, tapi mungkin memuaskan kepentingan pribadi, mungkin ada dendam-dendam pribadi, ada target-target duniawi, biasanya begitu. Kalau orang tujuannya akhirat, seperti ini biasanya. Fokusnya adalah diajarkan fokus pada perbuatan jahatnya, bukan perbuatan buruknya. Pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang oleh Rasulullah itu diutus untuk menarik zakat, kemudian dikasih hadiah, ya. Kemudian bilang pada Nabi, ini zakatnya, yang ini hadiah diberikan kepada saya. Nah, Rasulullah marah itu, ya, karena yang semacam itu kan bagian dari suap, tidak boleh. Nah, kemudian Rasulullah menasehati, tapi biar ilmunya langsung bisa dipahami oleh umum, maka dijadikan sebagai pidato umum nasihatinya. Kata-kata Nabi adalah, mengapa salah seorang di antara kalian aku suruh untuk menarik zakat, kemudian dia mengatakan ini adalah zakatnya, ini adalah hadiah untukku. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Mengapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah orang tuanya sehingga nanti hadiahnya itu datang? Nah, untuk menunjukkan betapa enggak masuk akalnya itu, ya, argumentasi hadiah itu. Karena diberi hadiah itu kan dia punya jabatan. Andai kan punya jabatan, apakah ada orang yang ngasih hadiah? Tidak. Nah, cirinya suap itu diantaranya seperti itu. Andai kan orang nggak punya jabatan, nggak mungkin dikasih hadiah itu tadi. Nah, itu cara Nabi menasihati gitu. Mengapa salah seorang di antara kalian? Jadi nggak fokus, nggak disebut namanya, enggak. Meskipun dalam riwayat kita tahu siapa nama orang itu, ya. Nah, begitu.
Nah, adapun siapa orang yang dimaksud di sini kalau menurut riwayat sejarah yang dikatakan Allah allazina ajramu ini, jawabannya adalah orang-orang kafir Quraisy, terutama tokoh-tokoh mereka. Yang disebut dalam tafsir itu terutama misalnya Abu Jahal, ya. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, ini yang orang yang konglomerat kaya raya luar biasa, yang bahkan merasa layak jadi nabi. Usianya 2 kali lipat nabi kira-kira ya. Saat Rasulullah usia 40 tahun ini, Al-Walid ini kira-kira 80 tahun usianya, kira-kira. Dan dia orang paling konglomerat di Mekah, banyak membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk perbaikan Ka'bah waktu itu. Sehingga sempat juga Al-Walid ini merasa, kenapa sih yang diangkat jadi nabi adalah Muhammad, begitulah. Kenapa kok bukan saya, istilahnya begitu ya. Kenapa bukan saya yang hartanya lebih banyak, yang lebih terhormat, lebih disegani masyarakat, yang lebih, pokoknya begitulah ya intinya. Kenapa kok Muhammad ini? Nah, karena itulah maka di Quran itu beberapa kali disebutkan kisah tentang Qarun. Qarun itu contoh orang yang menyombongkan hartanya, merasa layak untuk dipilih Allah, gitu ya. Nah, ternyata Allah tidak suka karakter semacam itu, karena yang milih ya Allah. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu yang menciptakan dan yang milih. Maka lahumul khiyarah. Enggak ada yang orang itu yang punya kuasa untuk memilih. Termasuk milih nabi ya terserah Allah. Ya, semuanya ini kan, kita ini kan, semua kehidupan kita itu intinya adalah kumpulan dari putusan-putusan Allah. Apapun itu semuanya adalah hasil dari takdir-takdir dan keputusan Allah. Makanya banyak sekali di Quran itu ayat yang mengajarkan kita lahul hukmu. Allah itu yang punya hak untuk memutuskan sesuai dengan kebijaksanaannya. Ya, nah itu Al-Walid bin Al-Mughirah, termasuk Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ada lagi Al-As bin Wa'il, ada Al-Aswad bin Abdu Yaghuth, ada Al-As bin Hisham, masuk An-Nadhr bin Al-Harith yang kemarin kita bahas. Ini orang yang punya keahlian mendongeng ya. Jadi dia punya pengetahuan tentang legenda Rusia. Dan kemudian menuduh Quran itu hanya dongengan. Lalu saat Rasulullah itu mengajarkan Quran di sekeliling Ka'bah, An-Nadhr ini membuat majelis sendiri. Buat forum sendiri. Buat podcast sendiri gampangnya ya. Biar didengarkan orang-orang Quraisy itu. Nah, ini disebut dalam tafsir sebagai Sonadidu Quraisy, tokoh-tokohnya orang Quraisy yang tergolong alladzina ajramu. Jadi kalau ingin menghayati betul seperti apa kejahatan orang-orang ini kepada kejahatan orang-orang ajramu pada orang mukmin, ini berarti harus mendalami biografinya orang-orang yang disebut ini, biar ngerti banget ya seperti apa sebenarnya sifat mereka yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian lafadz kanu, kata kanu di sini itu mengandung makna istimrar. Jadi setiap kata kana itu nggak mungkin terjadi sekali, nggak mungkin. Kalau di Quran maupun hadis itu ada kata kana itu pasti terjadinya berulang kali, tidak mungkin sekali. Berarti ini menunjukkan akhlak mengganggu mukmin ini menjadi kebiasaan mereka. Begitu maksudnya. Innalladzina ajramu kanu, gitu ya. Itu menjadi kebiasaan mereka. Termasuk kalau dalam hadis itu ada kata-kata kana Rasulullah SAW, itu langsung terbayangkan, oh berarti nggak mungkin Rasulullah melakukan cuma sekali, nggak mungkin. Itu pasti berkali-kali. Misalnya disebutkan Rasulullah selalu membaca ini ya, berarti sering banget. Karena makna bahasa kana itu adalah mengandung unsur istimrar, terus menerus. Itu makna kana. Adapun min pada kata minal ladzina itu gandengannya yadhakun. Jadi dhahika itu gandengannya min. Dhahika itu tertawa. Kalau dhahika min itu menertawakan. Jadi kalau misalnya saya punya kalimat dhahika Zaidun min Amrin, maknanya Zaid menertawakan Amr. Nah, tapi kalau dhahika Zaid saja berarti maknanya Zaid tertawa. Itu bedanya antara dhahika dan dhahika min. Nah, jadi minnya di sini adalah gandingannya yadhak. Jadi jangan diterjemahkan dari ya. Mungkin
pernah tahu min itu sering diterjemahkan dari, terus di sini diterjemahkan dari. Enggak, min itu maknanya banyak. Di antaranya makna ta'diyah, yang semacam ini disebut ta'diyah. Gandengan-gandengan itu umumnya adalah bermakna ta'diyah, memuta'addikan fi'il lazim. Nah, adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah orang-orang beriman yang dianggap remeh oleh tokoh-tokoh Quraisy itu, terutama yang nggak punya kedudukan, yang miskin, yang pekerjaannya serabutan, gitu ya. Memang hikmah Allah itu berkehendak pengikut awal Islam itu banyak orang-orang yang potensi dihinanya lebih besar. Seperti Bilal, itu kan budak, ya kan, mantan budak. Kemudian Salman Al-Farisi itu yang sudah masuk ke Madinah ya. Ada lagi Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini orang Romawi, jadi dia itu asalnya Romawi itu kan pusatnya Italia dulu ya. Jadi ini orang Eropa, ini Suhaib ini. Ini contoh pengikut Nabi yang rasnya Eropa itu Suhaib. Makanya rambutnya pirang, dalam riwayat dikatakan begitu. Tapi dia orang musafir istilahnya. Jadi datang ke situ ke Mekah itu dalam keadaan bukan orang kaya. Jadi dia di situ ya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, ya. Pokoknya bukan orang yang inilah, bukan orang terhormat. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Nah, kalau ingin mengetahui bagaimana orang Eropa yang beriman, nah ini Suhaib ini, biografinya Suhaib ini penting untuk digali. Termasuk Khabbab bin Al-Arad, ya. Khabbab bin Al-Arad ini juga hitungannya orang rendahan, ya. Kemudian ada juga nama Ammar bin Yasir, itu juga termasuk rendahan. Karena rendahan makanya saat tokoh-tokoh Quraisy itu memutuskan untuk menindas sampai tindakan fisik, ini Ammar dan keluarganya termasuk bagian yang kena itu. Karena nggak ada pembela maksudnya. Kan kalau orang mukmin tapi masih punya kedudukan kan nggak berani ya melakukan tindakan fisik, karena khawatirnya nggak terima terus timbul peperangan. Jadi kalau Rasulullah nggak berani karena masih punya Bani Hashim. Bani Hashim itu masih besar, apalagi Bani Hashim punya koalisi-koalisi, itu nggak berani. Tapi kalau seperti keluarganya Ammar, ini keluarga rendahan istilahnya, nggak punya koalisi, nggak punya kabilah yang melindungi, makanya kan orang tuanya dibunuh ya oleh Abu Jahal itu, termasuk Ammar disiksa. Nah ini orang-orang yang disebut alladzina amanu dalam ayat ini yang direndahkan oleh tokoh-tokoh Quraisy ini. Nah adanya fakta orang beriman yang as-sabiqunal awwalun direndahkan ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita betapa batilnya ajakan dakwah yang mengajak untuk kaya raya itu ya. Andaikan dakwah yang mengajak kaya raya itu benar, ya harusnya banyak dong orang-orang Quraisy yang senang malahan kepada dakwah Islam. Mereka semuanya cinta harta. Orang-orang Quraisy cinta harta. Andaikan Rasulullah dakwahnya, ayo masuk Islam, kaya nanti, kan banyak yang ikut nantinya. Tapi kan Rasulullah nggak menjanjikan itu. Justru yang masuk malah orang-orang yang dihinakan itu tadi. Ya, jadi ini seringkali salah paham ya, beberapa hal ayat terkait dengan harta disalahpahami, sejarah Nabi terkait dengan harta disalahpahami, akhirnya menimbulkan seruan yang secara tidak sadar mengajak orang mukmin itu menjadi cinta harta. Itu nggak benar itu. Ya, ini yang berulang kali dalam nasihat-nasihat saya sampaikan, jangan keliru. Orang itu nggak dilarang untuk memiliki harta banyak, tetapi bukan cita-cita, karena bagaimanapun juga itu adalah keputusan Allah. Allah itu yang punya kehendak untuk yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yang melapangkan harta pada seorang hamba dan juga menyempitkannya. Itu keputusan Allah semuanya. Jadi ada yang dikasih orang, ada hamba yang dikasih seperti Bilal, Ammar, Khabbab yang miskin ada. Tapi ada pula yang dikasih seperti Abu Bakar yang kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, ada Utsman bin Affan yang kaya raya. Nah, itu Allah yang memutuskan, bukan seorang hamba. Kemudian kata yadhakun sudah saya sampaikan tadi, asalnya dhahika bermakna tertawa. Ini kalau ada ulama namanya dhahak, nah, itu maknanya banyak ketawa, gitu ya. Saya belum menyelidiki asal mula nama itu kenapa kok dinamakan dhahak.
Ya, mungkin ramah sekali sejak kecil atau bagaimana nggak tahu ya. Jadi yang dohak itu dari kata dohika, ketawa. Dohak itu sifat mubalaghah, banyak tertawa. Nah, mengapa di sini pakai fi'il mudhari kata yadhakuna? Ya, kata memakai fi'il mudhari ini mengandung unsur yatajaddadu, senantiasa terperbarui. Jadi ini menguatkan kata kanu sebelumnya itu. Karena saking sudah jadi kebiasaannya, maka Allah itu menyebutkannya pakai kata yadhaku, bukan dhahiku. Bukan innallazina ajramu kanu minallazina amanu dhahikun. Biasa saja seperti itu. Tapi yadhakun ini untuk menunjukkan bahwa itu seringkali dan sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini penjelasan per lafadznya, berarti maknanya secara umum begini terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa besar itu, nah, ini orang-orang Quraisy itu, para tokoh-tokoh Quraisy itu yang melakukan kekufuran itu, mereka itu senantiasa terus-menerus menertawakan orang-orang yang beriman. Nah, menertawakan di sini itu bukan menertawakan karena lucu, bukan, tetapi menertawakan dalam konteks istihza, mengecek, menghina, merendahkan. Jadi tertawa itu banyak motivasinya ya. Tertawa itu bisa karena lucu, umumnya hukum asalnya tertawa memang karena lucu. Tapi bisa juga tertawa itu karena apa itu namanya? Mengejek. Tertawa itu bisa karena mengejek. Tapi ada unsur seperti merendahkan orang lain. Ada tertawa getir ya. Sedih tapi gitu ya. Ada tertawa getir. Ada banyak macam-macam tertawa. Nah, yang dimaksud tertawa di sini itu adalah tertawa mengejek. Ini sekaligus memberi ajaran kepada kita, orang mukmin itu seyogianya juga semestinya harus waspada juga dengan segala waspada dengan tertawanya. Kenapa? Karena ada jenis tertawa yang ternyata berpotensi membuat Allah itu menjadi murka. Seperti tertawanya orang-orang ajromu di kalangan orang Quraisy itu. Gimana tertawa yang dibenci oleh Allah itu? Tertawa yang dibenci oleh Allah adalah tertawa yang sifatnya mengejek, istihza itu tadi. Tidak boleh itu. Orang mukmin akhlaknya tidak mengejek. Karena mengejek itu tandanya angkuh dia. Dia merasa dirinya itu lebih besar. Jadi ada unsur meremehkan orang lain. Ada unsur merasa lebih hebat daripada orang yang diketawakan. Ada unsur merasa lebih baik. Nah, tertawa seperti ini dosa. Karena ini nyambung dengan hadis Nabi misalnya seperti bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah termasuk buruk orang itu kalau meremehkan saudaranya sesama muslim. Ya. Nah, ini tertawa seperti ini jelek, tidak boleh. Jadi jangan sampai kita melakukannya. Apalagi yang kita tertawakan ini misalnya orang baik. Wah, itu lebih berbahaya loh ya. Menertawakan orang baik karena kedengkian kita misalnya. Tidak boleh, jangan sampai. Ya. Ada mendengar berita orang melakukan amal soleh, kita tertawakan. Riya itu. Nah, itu ya sudah suudzon, terus merasa lebih baik, ya. Buruk sangka lagi, tidak boleh. Hati-hati dengan tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Idza bermakna jika, mengandung makna syarat. Jadi idza syartiyah ini. Syaratnya adalah yataghamazun. Dan jika mereka marru bihim, maka mereka yataghamazun. Nah, kira-kira begitu ya. Itu makna dari idza syartiyah. Nah, kata marru itu dari kata marra. Marra itu lewat. Kalau diganti dengan bi, maka maknanya melewati. Kalau misalnya saya punya kata marra Zaidun, maka terjemahnya cukup Zaid lewat. Tapi kalau ada kata-kata marra Zaidun bi ikhwanihi misalnya, maka maknanya Zaid melewati teman-temannya. Maksudnya lewat di depannya, itu ya. Bukan melewati menginjak itu enggak. Marra bi itu konotasinya semacam itu, lewat di depannya. Nah, di sini marru diganti dengan bi, berarti pasti terjemahnya adalah melewati, lewat, melintasi di depan mereka lah, kira-kira begitu. Nah, kata marru di sini itu fi'il miliknya mukmin. Jadi yang lewat di sini adalah mukmin.
Dan jika orang-orang mukmin itu melewati mereka, siapa mereka yang dimaksud di sini? Ya, alladzina ajramu, gitu ya, orang-orang yang kufur, yang melakukan dosa, pendosa tadi, orang yang berdosa tadi. Apa yang terjadi? Dikatakan di sini, kalau orang mukmin itu melewati orang-orang musyrik kafir tadi, maka orang kafir itu yataghamazun. Jadi pelaku apa yang dilakukan orang-orang musyrik itu adalah yataghamazun. Apa makna yataghamazun? Yataghamazun dari kata taghamaza. Taghamaza itu asalnya dari kata ghamaza. Ghamaza itu maknanya apa? Ghamaza itu maknanya adalah mengejek dengan gestur memakai kelopak mata atau alis. Nah, itu kata ghamaza. Jadi contohnya misalnya mengejeknya begini. Nah, dia ngomong ke temannya, berarti nggak ngomong, berarti ngejeknya hanya gestur. Ada orang lewat gitu lah. Nah, ke temannya ya. Itu masuk ghamaza dalam bahasa Arab. Termasuk pakai alis. Jadi ngejek bisa hanya pakai kelopak mata atau alis ya. Kalau alis misalnya kayak begini. Gitu ya. Itu bisa mengejek dengan begitu. Jadi seperti itu perilakunya orang-orang musyrik di zaman dulu. Berarti harus kita waspadai bukan hanya ketawa ya. Ternyata kelopak mata dan alis ini bisa menjadi penyebab dosa juga ini. Ini disebut dengan kata-kata yataghamazun. Jadi mereka itu saling memberi isyarat dengan mata dan alisnya untuk mengejek orang-orang mukmin. Tuh, ahli surga itu. Nah, ya. Itu contoh kalimat mengejek. Ya kan nggak mungkin ngomong ahli surga dengan tulus. Masya Allah ahli surga. Kan enggak ya. Kalau kata-katanya tuh lewat ahli surga itu. Tuh yang mau dinikahkan dengan bidadari bermata jeli misalnya. Itu kan jenis ejekan kayak begitu. Ghamaza itu juga maknanya adalah al-jassu bil yad. Jadi kalau bahasa kita itu mencolek. Ya, mencolek itu ternyata juga bisa jadi jenis hinaan juga. Jadi misalnya kayak okay. Mencolek tujuannya adalah untuk merendahkan itu bisa. Hati-hati ya, mencolek saja itu bisa bernilai dosa loh ya. Seperti kalau dilakukan seperti orang-orang musyrik saling mencolek tuh. Ada pengikutnya Muhammad lewat ya, begitu ya. Kalau mencolek untuk memberitahu tuh lihat-lihat itu nggak masalah. Tapi ada mencolek yang sifatnya mengejek. Ini yang dihitung sebagai perbuatan maksiat. Berarti di sini ada 3 anggota tubuh yang harus diwaspadai ya. Mata, kelopak mata, kemudian alis dan jari kita ini. Itu ternyata ini terhimpun pada kata yataghamazun. Yang disebut Allah itu sifatnya orang-orang musyrik saat mengejek orang-orang mukmin. Dan di sini mungkin ada pertanyaan, mengapa mereka kok mengejeknya tidak secara langsung? Kenapa dengan isyarat? Ya, nah ini penjelasan Ibnu Asyur. Kadang-kadang mereka melakukan semacam ini itu untuk menjaga supaya mereka tidak dibalas oleh orang-orang mukmin. Jadi apa itu namanya? Kalau mereka itu merasa sebagai orang yang terhormat, lalu kemudian menghina orang yang mukmin, kemudian orang mukmin itu membalas dengan menghina mereka, itu mereka nggak mau semacam itu. Jadi kadang-kadang mereka melakukan seperti ini, yataghamazun. Ya. Nah, sekaligus di sini ada pelajaran juga bagi kita, bagi orang mukmin itu kalau diuji dengan orang-orang semacam ini berbahagialah, gitu ya. Kalau pas dihina ini, karena tandanya Allah sebentar lagi akan memuliakan. Karena Allah kan bela berarti di sini kan. Suasana ayat ini kan bela tuh. Membela orang-orang beriman. Allah itu seakan-akan nggak terima dengan orang-orang mukmin yang dihina dengan cara seperti itu. Dan hampir semua kita itu pasti akan mengalami dalam segmen kehidupan kita tuh dihina orang itu ya. Akan mengalami dengan cerita masing-masing. Akan mengalami. Kalau hidup lempang-lempang saja nggak pernah dihina itu wah, itu justru malah aneh ya, malah aneh. Orang terbaik saja kekasih Allah seperti Rasulullah itu juga dihina, apalagi yang jauh lebih rendah daripada Rasulullah. Seperti kita ini kalau dihina itu sangat wajar, sangat biasa. Nah biasanya yang dibuat Allah menghina itu adalah orang-orang yang tidak terlalu kenal, biasanya begitu ya. Kalau orang yang kenal banget, reputasinya ada, itu
ujiannya mungkin bukan menghina, tapi seringkali adalah salah paham. Salah paham. Ujian orang-orang yang sama-sama baik itu dari dulu saya amati adalah ujian salah paham. Jadi salah paham itu ya tetap ada pengaruh kelemahan salah satu pihak. Tapi seperti kasusnya antara Ali dengan Aisyah misalnya, itu kan salah paham saja. Salah paham, nggak ada saluran komunikasi yang bagus, akhirnya ada dugaan begini padahal tidak begitu. Gitu ya. Ada salah paham. Banyak kisah-kisah seperti itu. Tapi kalau satunya tidak baik, ya memang karakternya karakter buruk, sehingga dia akan menghina orang yang di sisi Allah sebagai orang yang baik. Orang yang dihina kemudian mau bersabar, itu sejarah menunjukkan bahwa orang tersebut akan segera dimuliakan oleh Allah. Urusan dunia maupun akhirat, seperti Nabi Yusuf lah ya. Nabi Yusuf itu kan diuji penghinaan oleh saudaranya sendiri. Nabi Yusuf itu diiri padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi karena Nabi Yakub sangat sayang pada Nabi Yusuf, saudara-saudaranya itu nggak senang, lalu kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Ketika diajak keluar, minta izin pada Nabi Yakub, dilarang awalnya, tapi ketika dijanjikan nanti akan kami jaga bla bla bla, akhirnya diizinkan. Setelah diizinkan, digendong itu bergantian sama saudara-saudaranya, gendong bergantian. Nabi Yusuf senang sekali karena merasa sangat disayang oleh saudara-saudaranya. Tapi begitu sudah jauh, mata Nabi Yakub sudah nggak melihat mereka, baru tampak sifat aslinya, dilempar itu dari gendongan, seruet. Sampai dalam riwayat itu dikatakan ketika dilempar itu keadaan yang kasir, hampir-hampir patah itu tulangnya karena dilempar. Namanya anak kecil ya, dilempar kayak gitu kan kok kaget langsung, loh kok begini kak, gitu ya, kenapa kok jadinya begini, awalnya suayang banget kok tiba-tiba menjadi jahat begitu ya. Langsung kemudian karena dilempar takut sama yang ngelempar kan, akhirnya lari kepada salah satu kakaknya yang lain. Begitu sampai ke salah satu kakaknya yang lain, ditendang. Akhirnya takut pada itu, akhirnya lari ke kakak-kakaknya yang lain. Yang lain ternyata lebih jahat lagi, ditampar. Jadi sampai ke semua kakaknya itu akhirnya jadi ketakutan Nabi Yusuf waktu itu. Kok begini kakak semuanya kok jadi seperti ini kepada saya? Gitu ya. Riwayatnya itu kalau saya sini membaca itu rasanya kudu nangis ya. Orang sebaik Nabi Yusuf itu diperlakukan kayak begitu ya, anak kecil lagi gitu ya, dihinakan luar biasa. Tapi didikan Nabi Yakub juga luar biasa, sekecil itu sudah memiliki kesabaran, kebaikan dan sebagainya, sehingga tahan ya, dengan ujian kayak begitu. Kemudian Allah memuliakannya beberapa puluh tahun kemudian, yang menghinakannya saudara-saudaranya malah dibuat dibalik nasibnya. Awalnya menghinakan, akhirnya setelah itu kemudian dibuat butuh, dibuat miskin, dibuat kenapa ceklek sehingga butuh pada Nabi Yusuf, kan begitu ceritanya. Ya. Oke. Lanjut, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan jika mereka kembali, ya, inqalabu dari kata inqalaba, maknanya roja'a atau insorofa, kembali. Lebih detailnya makna inqalaba itu adalah ar-ruju' ilal mawdi'il ladzi ji'a minhu. Kembali ke lokasi awal tempat keluar. Ya, jadi misalnya seperti dalam ungkapan kalimat inqalabal musafiru ila ahlihi. Itu maknanya adalah musafir tersebut kembali ke keluarganya. Jadi tempat keluarnya kan rumahnya di keluarganya itu kan. Ketika dia bersafar lalu kemudian balik lagi ke rumah, maka disebut dengan inqalaba karena dia balik ke tempat awal dia keluar ya. Nah, dari situ termasuk dalam hadis safar ketika Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab. Itu maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan safar dan kesusahan tempat kembali. Maksudnya berlindung kalau sudah balik itu akan menemukan hal-hal yang tidak disenangi ketika pulang dari safar. Nah, itu maksud dari munqalab. Nah, maksud inqalabu dalam ayat ini konteksnya adalah pulang ke rumah masing-masing
setelah nongkrong di tempat nongkrong mereka. Nah, jadi kata inqalaba di sini mengandung makna nongkrong ya, mengandung makna jalasu fi andiyatihim, duduk nongkrong di tempat-tempat nongkrong mereka. Jadi ini bisa kita bayangkan ya, orang kafir itu punya kebiasaan nongkrong. Nongkrong kebiasaannya orang, bukan kebiasaan orang kafir ya. Orang kafir punya kebiasaan nongkrong. Nah, cuma isi tongkrongannya yang batil itu ya. Kalau orang mukmin mungkin nongkrong beberapa, tapi nongkrongnya dibicarakan tentang iman, ya, tentang syariat, tentang Allah, tentang Rasulullah, atau minimal hal-hal mubah lah, hal-hal bisnis untuk mencari kehidupan, nggak masalah. Tapi kalau orang batil, nongkrongnya itu nongkrongan batil, isinya ngerasani orang beriman, gitu ya, ngerasani orang, menggunjing orang-orang beriman, isinya mengejek orang-orang beriman, menghina ajaran Islam, menghina dakwahnya Rasulullah, mencandakan agama, membuat tokoh-tokoh agama jadi bahan bulian. Nah, sama dulu tongkrongan sudah ada. Sekarang itu modelnya podcast, gitu ya. Modelnya talk show, kan tongkrongan juga sama itu. Nah, kalau isinya adalah isinya mengejek agama, mengejek tokoh agama, mencandakan, sama dengan tongkrongannya orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya. Oke. Kemudian kata ahlihim, dari kata ahlun, makna bahasa ahlun itu sebenarnya adalah zaujah wal abna, istri dan anak-anak. Jadi ke situ makna asalnya ya. Makanya di Quran itu kalau disebut ahlun itu biasanya makna asalnya dibuat untuk makna itu. Misalnya seperti Nabi Musa dikabarkan faqala li ahlihim kuthu. Nabi Musa itu ketika mengadakan perjalanan ke Mesir lalu melihat tampak api dari kejauhan, itu beliau bilang kepada keluarganya, faqala li ahlihi umkuthu, berkatalah beliau kepada keluarganya, tinggallah sejenak di sini, tunggulah di sini sejenak. Ya. Nah, itu disebut pakai kata li ahlihi, ahlun. Itu berarti maknanya istri dan anak-anaknya. Karena memang kalau menurut riwayat itu saat Nabi Musa melakukan perjalanan itu beliau ditemani istrinya dan 2 anaknya. Ya, saat diangkat jadi nabi pertama itu ditemani istri dan 2 anaknya. Ya, kadang-kadang juga secara majazi dipahami ahlun itu khusus untuk istri. Nah, ini juga banyak dalam hadis. Ya. Kadang dimaknai istri saja, kadang istri dan anak. Jadi tinggal lihat konteksnya nanti yang lebih pas mana. Kalau di sini yang dimaksud adalah istri dan anak-anaknya. Kenapa kok disebut ahlun di sini? Kenapa? Jawabannya adalah ya, karena orang itu umumnya ngomong los dan bebas itu kalau ke istri dan anak-anaknya. Jadi inqalabu ila ahlihim itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa mereka ini nanti akan ngomong dengan los dan bebas kepada anak-anak dan istri-istrinya. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana kondisi mereka saat pulang ke rumah masing-masing itu. Inqalabu fakihin, mereka pulang dalam keadaan fakihin. Apa makna fakihin? Fakihin itu dari kata fukaha. Fukaha itu makna mudahnya adalah lelucon. Itu fukaha, lelucon, komedi lah ya. Fukaha itu maknanya lelucon atau komedi. Nah, makna detail dari fakiha itu adalah mazaha wa tahaddatsa fa adhaka, bercanda, berbicara dan membuat tertawa. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kata-kata fakih ini berarti mereka saat pulang itu mereka mencandai anak dan istrinya, berbicara kepada mereka dan membuat tertawa anak istrinya. Itu maksud dari kata fakihin. Cuma di sini konteksnya adalah membuat tertawa, membuat lucu, tapi yang tema yang dibuat lucu itu adalah orang-orang yang beriman itu. Jadi yang dibuat canda adalah orang-orang beriman, nadanya adalah nada menghina dan mengejek. Jadi itu makna dari fakihin. Ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita ya. Berarti melucu itu bisa menjadi maksiat kalau temanya maksiat. Jadi stand up comedy itu bisa jadi maksiat semuanya kalau isinya adalah berani ngomong tentang agama. Dan hari ini memang dipakai sebagai cara ya. Alasannya entertain tapi punya misi sebenarnya. Banyak sekali tuh saya amati stand up comedy itu kayak begitu ya. Kalau di Amerika dulu itu misinya menggolkan
legalisasi LGBT. Jadi konsisten membawa tema-tema tentang itu. Ada juga komedian yang fokus mocking pada agama, itu ada itu. Ngecek-ngecek agama itu banyak itu. Jadi memang misinya kayak gitu, memang menghilangkan agama dari kehidupan memang. Dan hari ini ada yang menjadikan pornografi sebagai tema stand up komedi, ya kan? Ada yang mengangkat isu-isu sensitif tentang agama, dicandakan. Ini persis seperti yang dilakukan di masa lalu, cuma tidak dibuat acara gitu loh ya. Zaman dulu itu mencandakan gini itu di rumah-rumah orang-orang kafir. Tapi esensinya sama saja, perbuatan maksiat ini. Jadi kata fakihin di sini mengajarkan pada kita tentang lelucon itu bisa menjadi penyebab orang masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Islam itu enggak mengharamkan canda. Rasulullah itu dalam banyak riwayat ditunjukkan beliau itu bercanda juga. Tapi yang dijaga betul adalah kontennya. Jangan sampai candanya itu bernilai dosa. Prinsip utama canda yang halal itu apa? Jujur. Jadi kalau canda ada unsur bohongnya, itu jelas haram sudah. Itu sudah melanggar prinsip pertama dari canda. Canda itu boleh, syarat utamanya adalah jujur. Dan ini hampir saya melihat kok nggak ada yang melaksanakannya di kasus stand up comedy itu. Rata-rata kan bohong ya. Kemarin saya kesini, padahal enggak. Demi buat orang tertawa. Itu membuat konten-konten yang haram semacam itu. Ya, kalau Rasulullah bercanda tapi candanya jujur. Pernah Rasulullah itu didatangi perempuan, kemudian minta didoakan, perempuan tua ya, minta didoakan supaya masuk surga. Jawaban Nabi, wah, orang tua nggak bisa masuk surga. Nangis dia, terus kemudian dijelaskan Nabi maksudnya kalau wanita itu sudah masuk surga, maka dia akan muda kembali. Jadi nggak ada yang tua. Kan bercanda tuh maksudnya itu. Nah, tapi jujur. Ada lagi yang mau ikut jihad tapi miskin. Oh Rasulullah, saya mau ikut jihad, nggak punya unta, bantu saya. Nabi mengatakan, ya, kamu nanti akan saya naikkan di atas anak seekor unta. Dia kaget, loh, anak seekor unta? Mana kuat membawa tubuh saya Rasulullah? Dia berdiri sendiri aja mungkin nggak kuat. Bagaimana mungkin nanti akan membawa saya? Jawaban Nabi, semua unta anaknya unta. Jujur atau berarti? Ini canda-canda berkelas seperti ini. Jadi nggak dilarang sebenarnya canda itu. Membuat acara lomba stand up comedy nggak masalah, asalkan panitianya tegas, materinya harus jujur, sesuai kenyataan misalnya ya. Nah, nggak masalah semacam itu. Dijadikan profesi pun halal, asalkan materi candanya adalah jujur. Tapi kalau candanya bohong, nah ini sudah tanggung jawabnya ke Allah di masalah penghasilan kayak begitu itu ya. Nah begitu, nggak dilarang itu. Rasul juga bercanda. Ada riwayat para sahabat itu seriusnya luar biasa, kalau jihad itu luar biasa. Tapi kalau sedang bersama itu canda-candanya lempar-lemparan semangka gitu. Itu sahabat Nabi. Nggak masalah canda-canda semacam itu. Itu kan tidak ada unsur maksiatnya toh. Ya boleh-boleh saja. Canda. Bersenang-senang manusia itu juga perlu canda. Terlalu serius banget itu, canda sedikit ingat neraka. Oh ya nggak bisa juga hidup semacam itu. Kita itu manusia biasa yang ya dalam hidup perlu hal-hal canda, hiburan, bersenang-senang dengan hal yang mubah sesekali tidak masalah. Ya, gitu. Oke. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan jika ini idzanya syaratiyah juga sama seperti sebelumnya, bermakna syarat. Ra'awhum, ra'aw dari kata ra'a bermakna melihat. Itu adalah fi'ilnya orang-orang kafir. Fi'ilnya alladzina ajramu. Humnya itu kembali ke orang-orang mukmin. Berarti ra'auhum maknanya jika mereka orang-orang kafir itu melihat orang-orang mukmin, maka qalu, mereka berkata, gitu ya. Jadi qaulunya di sini adalah jawab syarat dari idza. Apa yang dikatakan orang-orang kafir itu? Yang dikatakan adalah inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang ini, haula itu adalah isim isyarah. Isim isyarah itu terjemahnya kalau enggak ini itu, ya. Tergantung konteksnya. Ini itu kalau dekat, kalau itu berarti jauh. Itu isim isyarah. Kalau dekat pakai kata hadza, kalau jauh pakai kata dzalika. Ya. Kalau muannas dekatnya pakai hadhihi, kalau jauhnya pakai tilka. Nah, itu semuanya terjemahnya ini atau
itu. Tapi kalau manusia itu isim isyarahnya pakai haula. Ula gitu ya. Kadang ditambahi haula. Itu terjemahnya itu, ini atau itu tergantung konteks. Ya, inna haula boleh kita terjemahkan orang, sesungguhnya orang-orang itu atau sesungguhnya orang-orang ini. Yang jelas yang ditunjuk adalah sejumlah orang. Ladallun, lanya bermakna takkid, sungguh benar-benar, dallun, mereka itu sesat. Ini maksud sesat adalah orang-orang mukmin itu menurut pendapat orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang sesat dari sisi pendapatnya nggak benar, maksudnya begitu. Bukan sesat secara syar'i maknanya di sini ya, karena orang kafir nggak mengenal makna syar'i sesat. Maksudnya adalah fasadur ra'yi, rusaknya pendapat. Kenapa kok dikatakan sesat? Karena mengikuti Rasulullah itu dianggap sesat, karena ya Rasulullah itu kan dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun. Ini mengikuti dukun, dan mengikuti orang yang memecah belah antara istri dengan suaminya, memecah belah antara anak dengan ibunya, memecah belah Quraisy. Itu dianggap dhalun itu dari sisi itunya. Isu utama yang dibawa untuk menyerang dakwah Rasulullah waktu itu kan Rasulullah itu memecah belah orang Quraisy dan memutus silaturahmi. Karena mereka itu sangat menjaga silaturahmi, ya, tapi dengan motivasi duniawi ya. Karena mereka kalau menjaga silaturahmi itu fungsinya adalah untuk memperkuat aliansinya. Jadi aliansinya memperkuat aliansi, bukan karena Allah. Nah itu orang ketika ada cerita bahwa anak bermusuhan dengan bapaknya, kemudian istri bercerai dengan suaminya, saudara bertengkar dengan saudaranya gara-gara masuk Islam ini, maka Rasulullah itu diopinikan pemutus silaturahmi. Makanya saat perang Badar itu doanya Abu Jahal itu kan menyebut ini ya, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhul ghadat, kata Abu Jahal. Ya Allah, yang paling mutus silaturahmi di antara kami dan yang paling membawa pemikiran bid'ah yang nggak pernah kami kenal, binasakan besok. Wah, itu mubahalahnya Abu Jahal ya, dan Allah mengabulkannya ya. Abu Jahal tewas dalam perang Badar itu. Berarti yang paling mutus memang orang-orang musyrik itu, begitu. Ini juga menunjukkan kepada kita ya, kadang-kadang orang sesat itu nggak merasa sesat. Orang keliru tuh kadang nggak merasa diri, merasa membela Allah juga kadang-kadang gitu ya. Makanya orang kalau nggak selalu minta petunjuk itu, waduh bahaya banget hidupnya itu. Kalau nggak merasa rendah hati, ihdinas siratal mustaqim, itu kita nggak tahu benar-benar diridhoi Allah apa enggak, itu kita nggak tahu. Ya kita hanya bisa berharap dan menduga kuat itu dengan kriteria yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu aja kemampuan kita. Kalau memastikan nggak tahu kita ini diridhoi Allah nggak tahu jawaban paling adil itu, karena nggak ada surat dari langit yang memberitahu kita diridhoi, nggak bisa itu. Tapi yang bisa adalah kita bisa berharap dengan cara apa? Ada kriterianya apa? Jelas sekali diajarkan di Al-Quran itu kriterianya, selama cara hidupnya sangat dekat dengan cara hidupnya orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah seperti para nabi dan rasul, insya Allah benar, itu ya. Orang-orang yang berada dalam kebenaran itu selalu dikuatkan oleh Allah, cara hidupnya benar. Makanya kuncinya harus mengerti bagaimana cara hidupnya Nabi Muhammad, cara hidupnya para nabi yang lain, cara hidupnya para sahabat. Itu kaca benggalanya kita istilahnya berteladannya itu pada mereka. Sehebat apapun sebuah pemikiran, kalau ternyata beda dengan cara hidup mereka, salah itu berarti. Ya. Betapapun kita merasa benar, kalau cara hidup kita ternyata nggak sama dengan mereka, ada yang nggak benar, ada yang nggak beres itu berarti. Ya, nah itu. Oke, jadi kembali ke sini, orang-orang musyrik itu menganggap orang beriman itu dhalun, sesat dari sisi seperti itu, pandangan-pandangan duniawi mereka. Ya, itu keliru itu. Termasuk juga yang buat mereka itu meyakini memandang orang mukmin itu sesat adalah karena orang mukmin ini sifatnya meninggalkan kenikmatan duniawi untuk hal-hal yang menurut mereka nggak jelas, gitu ya. Kan sifat umumnya orang mukmin yang asli kan zuhud ya. Zuhud artinya mereka bersenang-senang tapi nggak lebay dalam bersenang-senangnya. Jadi nggak ada orang mukmin yang memamerkan kemewahannya, itu nggak ada di zaman dulu. Nggak ada orang mukmin itu yang bergaya hidup mewah, itu tidak ada. Malah kebanyakan mereka meninggalkan hal bersenang-senang itu, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Di saat orang itu enak-enak tidur, lah kok bangun orang-orang mukmin ini sholat malam? Itu kan sangat menonjol di zaman Nabi itu. Ya,
Di saat orang itu semuanya seneng minum minuman keras, orang mukmin anti dengan minuman keras, ya kan? Ketika mereka memandang bahwa riba dan judi itu salah satu sumber pemasukan mereka, ya, maka orang mukmin menolak. Nah ini kan dianggap bodoh ini, gitu ya. Itu maksud dolun kayak begitu. Ini orang-orang sesat, maksudnya orang-orang yang meninggalkan kenikmatan duniawi untuk perkara yang tidak jelas di masa depan. Ya. Sampai hari ini kan masih banyak tuh orang yang mengejek dengan ritual-ritual mukmin itu. Di Libya itu pernah ada penguasa yang mengejek puasa. Karena puasa itu dianggap tidak produktif. Ngapain juga ini? Buat orang jadi lemes, penghasilan jadi ini. Ya. Orang sholat juga dianggap tidak produktif. Berjam-jam sholat di sini, itu kalau digunakan untuk meneliti di lab sudah keluar berapa paper misalnya gitu ya. Cara pikirnya duniawi banget begitu. Nah itu dianggap dolun, ya, dianggap sesat. Ya ini. Oke. Nah, dari sini sampai ayat ini mulai awal tadi innalladzina ajramu sampai hari ini berarti bisa kita simpulkan ya. Berarti orang-orang yang musyrik itu, orang-orang kafir, orang-orang yang membenci orang-orang mukmin itu menyakiti orang beriman itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam jenis adza, jenis menyakiti. Pertama tadi ketawa ya, menertawakan dengan mengejek. Yang kedua gestur mata ya. Kemudian yang ketiga gestur alisnya. Kemudian gestur tangannya. Kemudian ucapan buruk menggunjing saat bersama keluarga tadi ya. Fakihin dibuat bercanda gitu ya. Nah, kemudian juga ucapan buruk di depan orangnya. Nah, ini kan konteksnya wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Itu berarti kan ngecek langsung di depan orangnya. Berarti semua jenis adza, semua jenis menyakiti, mulai yang langsung dan enggak langsung, yang isyarat maupun terang-terangan. Nah, bagi barang siapa yang memiliki sifat semacam ini berarti sempurna sudah meniru jalannya orang-orang yang sesat. Jangan sampai ya memiliki sifat yang seperti ini. Mengecek sekali lagi, mengecek itu bukan sifatnya orang yang beriman. Di Quran dikatakan kalau orang itu diejek, sifat yang benar adalah berpaling. Kalaupun ngomong maksimal mengucapkan qaulu salama. Ya. Jadi kalau sami'ul laghwa a'radu, begitu ajaran di Al-Qur'an. Orang beriman itu kalau mendengar laghwun itu diantaranya ya kayak ini, ejekan, cacian, hinaan, itu laghwun. Itu kan gak ada maknanya ya. Dalam hidup itu nggak berguna sebenarnya, hanya memuaskan perasaan hati, ingin mendamprat orang. Itu sifat orang beriman, kekasih Allah itu adalah a'radu, berpaling. Artinya nggak balas ngejek, nggak usah, diam saja. Kalau kita balas ngejek ya berarti sama dengan mereka gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak tahan untuk ngomong, boleh ngomong, tapi qalu salama, ngomong yang baik. Ngomong yang baik contohnya misalnya diejek, ya semoga Anda senantiasa dilindungi oleh Allah. Itu kan ya balasan yang luar biasa teman-teman, bagi orang yang beriman. Saya tidak akan mencaci Anda sebagaimana Anda mencaci saya. Kita ini beda akhlak gitu ya. Jadi nggak sama. Nah, itu. Seperti ucapan Asy-Syafi'i ya. Dimaki-maki orang, tapi beliau itu balasnya baik-baik saja, menerapkan betul kata-kata salama ini. Terus heran banget toh muridnya atau kawannya, kok wahai imam, kenapa kok Anda nggak balas? Keterlaluan orang itu omongannya sudah. Beliau menjawab dengan enteng. Nah, di hati saya nggak ada yang lain ya. Saya punyanya cuma itu. Maksudnya kalimat-kalimat yang baik itu mencerminkan orang yang hatinya sudah sangat baik, sehingga nggak punya amunisi buruk dalam hatinya. Orang kan menumpahkan apa yang ada dalam hatinya sebenarnya. Kalau hatinya penuh cacian ya sudah, isinya memang cacian itu. Oke. Wama ursilu alaihim hafizin. Wawunya adalah wawu haliyah. Ursilu makna bahasanya diutus. Alaihim, himnya itu kembali ke orang mukmin. Hafizin, hafizin maknanya adalah menjaga. Jadi ursilu ini fi'ilnya innalladzina ajramu. Ya, fi'ilnya orang-orang musyrik. Jadi Allah itu mengatakan di sini, padahal mereka orang-orang musyrik itu tidak pernah diutus oleh Allah untuk menjadi penjaganya orang-orang mukmin. Maksudnya penjaga adalah mengawasi perbuatan mereka sehingga bisa mengetahui ini sesat, ini tidak. Gitu ya. Jadi ini seakan-akan sekaligus ada unsur tahakum kalau bahasanya Ibnu Asyur. Ada unsur ejekan,
kepada orang-orang musyrik ini. Kenapa? Kok bisa orang sesat tapi merasa mendapat petunjuk? Gitu ya. Nah, ini sekaligus memberikan prinsip kepada kita, prinsip penting, yang bisa menilai sesat dan tidak. Itu sesungguhnya yang paling asli itu hanyalah para utusan Allah. Karena di sini ada kata ursilu. Kalau diutus oleh Allah, akhirnya kan jadi tahu toh. Oh, ini sesat, ini tidak. Lah mereka itu kan nggak diutus oleh Allah. Mereka bukan utusan Allah, kok bisa mengetahui mereka sesat dan tidak? Nah, itu kan nggak mungkin itu. Hamba Allah yang paling besar nikmatnya itu memang para nabi dan rasul. Karena pengetahuan mereka semuanya qat'i. Pada perkara-perkara yang sudah diwahyukan. Pengetahuan mereka semuanya qat'i. Sehingga kalau mengetahui ini sesat dan tidak itu yakin betul sudah. Ya, selain Rasulullah itu di bawahnya Rasulullah adalah para mujtahid. Para mujtahid. Karena para mujtahid ini orang yang mampu menjelaskan petunjuk Allah yang paling mendekati dengan ilmunya para nabi dan rasul. Sehingga kalau memvonis fulan ini sesat, memvonis ini fulan tidak sesat itu bisa dipegang gitu ya. Makanya kenapa kita berpegang pada ucapan Asy-Syafi'i kalau menilai Syiah misalnya. Ya, mujtahid soalnya layak untuk dipegang. Bagaimana ulama menilai ini Khawarij ini ya. Mereka mujtahid layak untuk pengetahuannya paling dekat dengan nabi mereka. Mujtahid mutlak itu. Itu orang yang mendapatkan karunia besar setelah nubuah. Makanya Nabi kan pernah gini ya, Imam Syafi'i itu pernah bilang, tidak ada pemberian Allah yang lebih afdal setelah nubuah kecuali kefakihan. Kenapa? Karena orang yang fakih, yang levelnya mujtahid mutlak itu pengetahuannya sangat mendekati Nabi. Tidak persis ya, tapi sangat mendekati Nabi, sehingga bisa menjadi panutan bagi umat yang lainnya. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi secara implisit ayat wama ursilu alaihim hafidin ini mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa menilai sesat dan tidak itu ya Nabi dan Rasul. Kalau beliau sudah wafat, maka berarti umatnya yang derajatnya mendekati Nabi dan Rasul. Siapa? Ya ini para ulama. Ulama siapa yang dimaksud? Tentu saja para ulama yang levelnya paling tinggi, ya ini para mujtahid mutlak itu. Nah, setelah itu di bawahnya. Ya, karena kadang-kadang kan mujtahid mutlak itu nggak selalu ada di setiap zaman. Jadi kalau di setiap zaman tidak ada mujtahid mutlak, maka kita butuh ulama yang bisa menjelaskan ilmunya mujtahid mutlak. Di zaman sekarang paling nggak seperti itu. Jadi pegangan kita seperti itu, karena Nabi sudah nggak ada. Nah, kebanyakan aliran-aliran sesat itu berkembangnya karena nggak punya kaidah-kaidah semacam ini. Hanya dibombardir dalil, percaya kan gitu ya. Saya lihat tuh rata-rata kayak gitu, tak amati ya, banyak aliran-aliran menyimpang ini. Gimana sih cara mereka mendapatkan ilmu? Tak amati, ternyata didoktrin oleh tokoh-tokohnya. Sementara tokoh-tokohnya ini sebenarnya dia itu memahami dengan pemahamannya sendiri, yang itu tidak kalau diteliti dibandingkan dengan penjelasan para mujtahid mutlak, keliru semuanya, rusak semuanya. Itu rata-rata kayak begitu. Nah, sementara awam ini karena nggak punya pengetahuan, menyangka, wah ini bisa bahasa Arab, ini bisa baca kitab, ini pasti bener, nah gitu kan. Nah, makanya orang awam itu hati-hatinya harus di situ. Rumus utamanya adalah pertama tadi, kalau Rasul mengatakan A, B, C ini keliru, maka ikuti itu. Ya, pada perkara-perkara yang samar, maka ikuti fatwanya mujtahid mutlak. Atau kalau misalnya di zaman nggak ada masalahnya, nggak ada di zaman Nabi ya, misalnya aliran-aliran yang muncul sesudah Rasulullah, kita perlu penilaian para mujtahid mutlak. Kalau misalnya mujtahid mutlak sudah nggak ada, maka kita perlu ulama yang bisa menjelaskan ilmunya para mujtahid mutlak itu. Selain itu sudah nggak ada. Saya melihat nggak ada aliran manapun yang sesat kemudian punya ulama yang benar-benar ulama yang kualifikasi itu nggak ada. Yaitu rata-rata para awam itu tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya kira itu yang bisa kita kaji untuk tafsir hari ini. Kita cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.